Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Eko sini ada. Belakang. Sesuai dengan amanah dan perintah organisasi dari DPN Pradi Bersatu, dalam hal ini adalah perintah dari Dewan Etik yang telah dituangkan pada hari Jumat kemarin, di mana saya Razman Arif Nasution dengan Bapak Lecumanan SHMH Doktor setelah diperiksa secara etik dan kami diberi teguran keras, gitu ya? Ya. Teguran keras, baik lisan dan tertulis. Yang kedua, saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan jajaran-jajaran di bawahnya, dan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajaran-jajaran di bawahnya beserta dengan Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota majelis serta pengadilan dan panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani kasus kami, serta seluruh aparatur yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kami tadi dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi ini menjelang Ramadan dan banyak tim hukum teman-teman juga. Ya, sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Barangkali itu dari saya, dan setelah dari sini kami akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi dari sini langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga menyampaikan hal yang sama, dan hadir juga bersama saya sekarang Saudara Firdaus Oiwobo, SHMH CPLPS, yang juga hadir bersama dengan Ketua Umum Pradi WPI, Bapak Doni. Barangkali silakan Adinda Firdaus. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Asman, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya, Pak Lecumanan semuanya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini surat dari 2 organisasi kami sudah masuk ya. Surat permohonan maaf yang pertama. Kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi permohonan maaf atas kekhilafan kami, karena semua manusia tidak terlepas dari khilaf dan dosa. Jadi menjelang bulan puasa ini kami mengajukan surat permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung mau mendengarkan kami, mau memberikan ruang kepada kami untuk membenahi diri, ya, karena hukum juga kan kita tidak melanggar pidana mutlak kan gitu. Jadi ini hanya kekhilafan dan diberikan sanksi secara administratif ya, melalui etik. Tetapi kalau kita mencari-cari kesalahan, prosesnya juga pun pemberhentian kami atau pembubaran kami juga keliru kan gitu. Tapi kita tidak mencari ke situ. Kami hanya meminta permohonan maaf kami diterima oleh Ketua Mahkamah Agung, dan pembekuan berita acara sumpah kami bisa diterbitkan kembali dan bisa dicabut sehingga kami bisa bersidang kembali di persidangan. Gitu, itu aja sih. Silakan Pak Doni. Silakan Pak Ketua. Ya, tentunya dari organisasi sangat mendukung tindakan dari anggota kami yang telah memohon maaf dengan tulus kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Banten, dan kepada Ketua PN Jakarta Utara. Dan kami juga sudah menyampaikan permohonan sebagai organisasi yang menaungi agar diterbitkan SK pembatalan atau pencabutan surat pembekuan terhadap BAS anggota kami. Terima kasih. Baik, perwakilan dari organisasi kami, kebetulan Bung Lecumanan juga di luar sebagai beliau terperiksa kemarin, dikenai sanksi, tapi beliau posisi sebagai wakil ketua umum. Adapun terkait dengan berita acara sumpah yang dibekukan, itu nanti biar menjadi kewenangan organisasi yang bersurat. Ya, tentulah organisasi juga akan punya sikap dengan ini, dan ini bisa kita bedakan.
berita acara sumpah yang dibekukan dengan permohonan maaf kami itu memang berbeda. Ya, jadi kalau itu nanti dinilai oleh organisasi kami, kalau organisasi kami menilai itu layak untuk diminta diaktifkan, biar mereka yang menyampaikan. Begitu juga seperti halnya dengan Pak Doni yang sudah melakukan itu. Kalau kami dari Pradi Bersatu sudah sepakat nanti organisasi yang akan menyampaikannya secara resmi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Ambon. Silakan Pak Lecu. Ya, yang jelas kita menyampaikan permohonan maaf ya, yang sebesar-besarnya kepada Ketua Mahkamah Agung. Kemudian ini hari kita datang bersama ya, bersama Pak Firdaus juga, Pak Rasman juga, dan saya, kita mengajukan permohonan maaf. Ini yang setulus-tulusnya, berhubung ini kan sudah mau bulan puasa juga ini. Ya, jadi kita duluan lah, artinya meminta maaf kepada Ketua Mahkamah Agung. Nah, nanti seperti apa pertimbangannya ya kita serahkan sepenuhnya kepada Ketua Mahkamah Agung. Artinya kita sudah secara tulus meminta maaf, ya kan? Kita mohon juga agar permohonan kami ini menjadi pertimbangan oleh Ketua Mahkamah Agung. Saya rasa cukup ya dari saya. Mana surat KK? Mana surat permohonan? Tunjukin Mbak, tunjukin Mbak. Ini surat permohonan maafnya sudah diserahkan tadi dan Saudara Rahmat yang ini. Ya, kalau ini kami Feradi. Ya, nanti ini untuk ke PT. Iya, dan ini KPR. permohonan maaf kami nih Feradi sama Feradi. Ini langsung udah dengan tanda terimanya. Hujan lagi. Oke, hujan. Ini Bang Ros bisa dibuka Bang? Oke. Bukan tuh. Ya, ini sudah di berkas yang untuk KPMA Udah diterima. di masuk. staples, udah Saya staples. sudah saksikan tadi Pradi BPI sudah menyerahkan. Saya kira nggak mungkin dong kita sering datang sini. Oke? Sampai ketemu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bukan ranah yang berbeda ya, permohonan maaf beda, kasus Hotman dengan saya beda, kasus laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beda. Nah, nanti biar didalami oleh penyidik, nanti juga akan didalami oleh para pakar-pakar dan biar dinilai gitu. Jadi saya ingin Bentar. ya, oke. Jadi saya minta Kalau kalau ngomong persoalan Iya. saya dan tim ya, kami itu kan dan kawan-kawan ya, apa yang kami lakukan itu adalah sebuah upaya sikap protes yang dalam pikiran kami itu adalah constitutional complaint, karena tidak ada barang yang dirusak di situ. Nah, begitu juga dengan misalnya posisi dari Nikita Mirzani melempar mic, lempar kertas, tidak dikenai, dan yang lain-lain. Artinya bahwa kami ingin, kita semua ingin melakukan perbaikan hukum. Kita tidak ingin ada benturan. Kalau kita mau benturan, pasti ada yang kita senggol badannya. Enggak, justru saya yang terdorong. Maka dengan tulus ikhlas kita datang minta maaf. Nah, jadi silakan. Nah, Hotman bilang akan jadi ini, akan jadi itu. Silakan. Tapi satu yang kalian ingat. Kalau tindakan kami di pengadilan berimplikasi hukum bagi kami sebagai seorang lawyer profesional telah meminta maaf dengan resmi, terus dianggap juga sebuah pelanggaran, biar aja nggak apa-apa. Ya, dan kami kalau itu terfaktakan, kami akan terima. Tapi kalau Hotman, beda cerita bos. Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman. Dan kita akan buka-bukaan. Ingat itu, beda kasus ya. Ya. Dengan Hotman, saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia pengecut. Ya. Tapi kalau di kasus saya dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, itu hal yang berbeda. Ya, ya, ingat itu ya. Kalau untuk Hotman, dimanapun kau saya siap, dimanapun saya siap. Iya. Dan saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Jadi di kasus ini hal yang berbeda. Jadi jangan dia pikir bergeser masalah, terus kami bermasalah hukum, beda cerita. Untuk Hotman, kapanpun saya tunggu dia dan tidak akan pernah gentar saya menghadapi kau. Iya. Dan apa yang kami lakukan kemarin itu adalah sebagai upaya untuk perbaikan hukum di Indonesia. Tapi kalau itu dinilai salah dan ternyata salah menurut organisasi kami, saya mesti samaan wa ta'atan, saya tunduk, saya patuh, saya lakukan. Makanya saya datang, itu orang yang gentle. Nah, kalau kita jago debat, diminta untuk hadir oleh TV, jangan nggak datang. Jangan diundang di pagi-pagi ambiar karena ngomong sepihak. Nah, saya juga diundang nanti oleh pagi-pagi ambiar sepihak juga. Kalau dia mau ini datang. Besok malam ada acara lagi live membahas topik kami. Datanglah dia.
lebih gentle. Jangan kayak si pengacara itu, nggak usah kalian wawancarai. Satu orang pengacara FA, tidak substantif, menyerang pribadi, personal. Orang lihat ada apa? Nggak ada kaitannya dengan perkara. Jadi kalau apa yang kami lakukan, kalian dengar Prof Gayus Lumbur. Dia mengatakan tidak ada di situ tindak pidana. Kalau ada dianggap penghinaan ke lembaga-lembaga peradilan dengan minta maaf, barunya selesai. Dan kami yakin Pak Ketua Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, baik Ambon, DKI, dan Jakarta Utara, mereka masih punya nurani bahwa kami ini bagian dari penegak hukum dan kita tidak ingin benturan. Sekali lagi, kami tidak ingin menghina dan merendahkan. Dan dipotong-potong kalimat saya katakan banyak hakim juga yang koruptor. Banyak juga jaksa, banyak juga di KPK yang bermasalah hukum, ketua KPK waktu itu Pak Firly, di kepolisian juga, di pengacara juga. Saya bicara general. Bahkan yang saya katakan itu adalah fakta. Kan saya tidak bilang bahwa seluruhnya. Ada oknum-oknum, maka kita saling mengawasi. Kalau itu menjadi fakta, di mana pidananya gitu. Jadi saya bukan memfitnah, bukan menuduh. Ingat ya, oke. Cukup ya. Bang, satu lagi Bang Hotman meyakini bahwa Bang Rasman dan Firdaus ntar dulu karirnya sudah berakhir dan harus pulang kampung, udahlah. Gimana Bang menanggapi itu, Bang? Hotman suruh macul aja di kampung. Hotman Paris suruh macul di kampung. Kenapa? Omongan dia sesat. Beberapa kali dia memberikan narasi-narasi pada terakhir di Mabes Tari. Dia bilang kami tidak boleh beracara lagi, tidak boleh menerima klien, dan kalau kami memberikan kuasa kepada klien memberikan kuasa kepada kami, maka cacat hukum. Dia bilang suruh belajar lagi. Karena statement dia itu ditertawai oleh orang hukum se-Indonesia. Mana ada kami tidak boleh menerima surat kuasa dari klien. LBH saja yang bukan sarjana hukum masih boleh menerima surat kuasa dari klien. Ya, paralegal masih bisa menerima surat klien. Dari mana dia belajarnya? Makanya bilang nih omongannya ngaco, kebanyakan piknik. Hotman, tobat kau, jangan banyak piknik ya. Kasihan wanita-wanita yang kau kerjai itu, kasihan. Ya, tobat kau. Kau lahir dari rahim ibu kamu. Kau kerjai wanita, ya hati-hati kamu ya Hotman, hati-hati kamu. Ya, nanti saya akan buktikan di pengadilan. Ya, tidak ada istilahnya kantor saya tutup. Kantor saya masih menerima, bahkan kemarin 4 klien saya lagi masuk di kantor saya. Tidak ada ya. Jadi pembukaan itu hanya sementara dan kami dilarang bersidang, bukan dilarang beracara, tapi bersidang. Ya, melaksanakan sidang litigasi. Jadi begini, Hotman itu sudah pantas dilabelkan sekarang sebagai pengacara medsos. Ya, pengacara medsos. Buktinya nggak berani debat. Kalau jago head to head. Oke. Yang kedua, di mana dikatakan kami tidak boleh menerima klien? Semua proses ada di kepolisian, kejaksaan. Malah dia bilang mudah-mudahan jaksa menolak. Nggak ada kewenangan jaksa di situ. Sedangkan yang terkait dengan kami sekarang, itu pun kalau kami lakukan upaya hukum PT UN, MK, dan lain itu, kalau itu kami daftar, artinya masih ada sengketa, boleh. Karena belum ada yang berkekuatan hukum tetap. Apalagi itu belum ada rumusan hukum yang mengatur tentang sebuah produk pengadilan tinggi terkait dengan BAS dapat dicabut juga oleh pengadilan tinggi dimaksud. Pemahaman saya tanya ahli perdata, contrarius actusnya nggak nyambung di situ. Lembaga yang mengeluarkan, lembaga yang akan mencabut. Karena di situ posisi hakim, dalam hal ini 2 saksi, pengadilan tinggi hanya menyaksikan. Coba kalian lihat dari Bang Adnan Buyung Nasution. Tadinya itu rencana bisa di masjid, bisa di gereja, tapi karena dia melihat, oke, lebih bagus kita lihat di Amerika. Sehingga di lembaga pengadilan itu supaya nampak sakral. Ini perjanjian kepada Tuhan, gitu. Ya, oke.